Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi sunatullah bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini selalu berpasangan. Ada hal yang baik dan ada pula hal buruk yang terjadi. Ada orang-orang yang hidupnya selalu diliputi dengan keberkahan dan kasih sayang Allah. Namun di sisi lain ada orang-orang yang selalu hidup dalam kemurkaan dan dibenci Allah. Kebencian Allah pada dasarnya disebabkan oleh perilaku mereka juga. Lantas siapa saja golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1. Serakah atau tamak. Serakah atau tamak merupakan salah satu sikap rakus yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Karena sifat tamak akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Tamak juga merupakan salah satu penyakit hati. Adapun yang menggoda seseorang untuk berbuat tamak bisa karena harta dan kekuasaan. Tamak bisa berupa rakus terhadap harta, jabatan, kedudukan yang dapat merusak agama karena tidak secara sadar orang-orang seperti itu akan suka menebar kebohongan, berbuat keji menghalalkan segala macam cara agar keinginannya tercapai. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. 2. Merendahkan dan menghina orang lain. Merendahkan dan menghina orang adalah sebuah perbuatan tercela. Dan Allah tidak menyukai hal tersebut. Karena biasanya, orang yang suka menghina dan mencaci maki orang lain adalah mereka yang bersikap sombong. Selain itu, menghina adalah perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain. Bahkan, terdapat salah satu ayat dalam Al-Quran yang mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang suka menghina orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. 3. Mengambil hak orang lain. Seluruh aspek kehidupan telah diatur dalam hukum Islam, termasuk perkara yang kerap disepelekan manusia. Islam melarang umatnya mengambil hak orang lain tanpa izin atau yang dikenal dengan istilah ghasab. Sebagian harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Orang lain yang dimaksud adalah fakir miskin, anak yatim, dan masih banyak lagi. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. 4. Orang yang syirik. Secara istilah syirik adalah perbuatan, anggapan atau itikad menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. 5. Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sudah mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia akan diikuti oleh setan dan dia termasuk orang yang sesat. Padahal jika kami menginginkannya dengan ayat-ayat tadi akan bisa mengangkat derajatnya. Dia akan mulia apabila melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah. Namun sayangnya, dia cenderung kepada kepentingan dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Ayat-ayat Allah ditinggalkannya demi kepentingan dunia dan nafsu sesaat. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. 6. Orang yang takabur. Takabur artinya adalah membanggakan diri sendiri. Orang yang takabur akan melihat diri sendiri lebih besar dari yang lain dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Mata manusia seringnya hanya memandang apa yang terlihat, tanpa mau berempati untuk memperluas sudut pandangnya. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai para hamba yang bertakwa, di mana mereka senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi segala larangannya. Namun di sisi lain, Allah juga membenci sejumlah kelompok manusia yang memiliki sifat tertentu. Mengutip buku Para Musuh Allah oleh Rizam Aizid, Allah tidak menyukai beberapa kalangan bukan karena dia pembenci, melainkan karena sikap atau perbuatan hambanya yang melenceng dari apa yang dia syariatkan. Padahal Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia telah memperlihatkan jalan yang benar dan salah, mengutus para nabi dan rasul serta kitab-kitab suci sebagai petunjuk, lalu manusia sendiri yang memilih jalur mana yang ditempuh. Adapun Allah tentu saja telah menyatakan dengan jelas dan menyeluruh bahwa para hamba yang memilih ajaran kebenaran, maka akan bahagia dan selalu tercurah kenikmatan. Sementara mereka yang mengikuti kesesatan akan sengsara dan merugi. Semoga kita semua termasuk golongan hamba yang dicintai Allah dan bukan sebaliknya. Amin ya Robbal Alamin. Itulah beberapa golongan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.